Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan ini kita sedang membahas tema besar, yaitu penyaliban hari Jumat. Berhubung sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung ataupun hari penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Lalu setelah itu pada hari Minggunya kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus di sore hari ini kita akan membahas tema tentang hari persiapan Sabat. Nah, ini adalah tema khusus yang harus kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat dunia kekristenan, pada saat ini ada perdebatan tentang hari penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Secara umum ada dua pandangan. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus dia disalibkan dan mati pada hari Rabu. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus dia disalibkan mati pada hari Jumat. Itulah yang kita pegang, bahwa dia mati pada hari Jumat. Nah, pertanyaannya adalah yang mana yang benar? Dan salah satu petunjuk untuk kita ketahui mana yang benar, yaitu tentang hari persiapan Sabat. Kenapa? Karena kalau kita melihat tadi firman Tuhan yang sudah kita bacakan, nah di situ dikatakan di dalam Lukas pasal 23 ayat 53 sampai 54. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Jadi ini ceritanya waktu Tuhan Yesus diturunkan di atas kayu salib, lalu dikuburkan. Dan di ayat yang ke-54, di situ dikatakan hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Nah, inilah tema yang harus kita pelajari, selidiki. Apa maksud hari persiapan dan Sabat hampir mulai? Dua pandangan tadi tentunya mereka memiliki argumentasi sendiri untuk menjelaskan hari persiapan yang dimaksud hari apa. Sabat yang dimaksud itu hari apa. Nah, pertama kita melihat pandangan yang percaya bahwa Tuhan Yesus disalibkan di hari Rabu. Saya sudah coba membaca, menyelidiki beberapa sumber, dan sekaligus saya ada menonton satu video full ya dari seorang pendeta yang sangat terkenal di Indonesia, ya, yang begitu memegang ajaran bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan pada hari Rabu. Itu pendeta Suhentiliau, ya, dia adalah pemimpin Grafe, nanti kita bisa cek. Dan apa alasan mereka? Kenapa Tuhan Yesus itu disalibkan pada hari Rabu? Sesuai dengan petunjuk di sini yang mengatakan hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Nah, mereka memberikan beberapa alasan hari persiapan Sabat yang dimaksud hari apa. Nah, kalau kita melihat alasan mereka yang pertama, mereka mengutip di kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 31. Mereka mengatakan karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Nah, lihat kata-kata yang sudah saya warnai. Di situ dikatakan Sabat itu adalah hari yang besar. Orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati pada hari Rabu, mereka mengatakan, lihat, dikatakan di sini Sabat pada saat itu adalah Sabat yang besar. Ini bukan Sabat yang biasa, yang dimana orang Israel selalu lakukan, yaitu Sabat hari Sabtu. Itu udah biasa.
Tapi dikatakan di sini Sabat yang besar artinya ada Sabat yang khusus. Nah, kalau kita melihat di kitab Imamat pasal 23, memang diberitahukan di situ, khususnya mulai dari ayat keempat sampai ayat yang ke-32, ada dua jenis Sabat orang Israel, yaitu Sabat tahunan, satu kali dirayakan pada setiap 1 tahun, yaitu Sabat Paskah. Firman Tuhan jelas mengatakan itu adalah Sabat bagi kamu. Jatuh pada tanggal 14 Nisan, bulan Nisan. Lalu ada satu lagi Sabat, yaitu Sabat hari Sabtu. Nah, di mana mereka datang beribadah setiap hari Sabtu, mereka harus Sabat, mereka harus beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Jadi ada Sabat tahunan, yaitu Sabat Paskah, dan ada Sabat biasa atau yang rutin yang mereka lakukan setiap minggu, yaitu Sabat hari Sabtu. Dan mereka mengatakan Sabat hari yang besar yang dimaksud di sini bukan hari Sabtu, bukan Sabat hari Sabtu, tetapi Sabat Paskah itu, Sabat tahunan. Nah, kalau kita melihat di kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama, memang di situ dikatakan oleh firman Tuhan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini. Nah, di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya, dikatakan sebelum hari Paskah mulai. Lalu kalau kita membaca lagi di kitab Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan hari itu ialah hari persiapan Paskah, yaitu ketika Tuhan Yesus diadili di hadapan Pilatus. Dan dikatakan di situ hari itu adalah hari persiapan Paskah. Jadi artinya memang pada saat itu ada yang namanya Sabat Paskah, Sabat tahunan. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah Sabat Paskah itu jatuh pada hari apa? Itu poinnya. Memang ada Sabat Paskah pada saat itu. Tetapi Sabat Paskah itu jatuh pada hari apa? Nah, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus disalib dan mati pada Rabu, mereka mengatakan Sabat Paskah itu jatuh pada hari Kamis. Pada hari Kamis. Nah, kita tahu pergantian hari orang Israel beda dengan kita. Kalau kita jam 12 malam, lewat 1 detik itu sudah lewat hari, sudah berbeda hari. Tapi kalau orang Israel itu jam 6 sore. Jadi jam 6 sore lewat 1 detik itu sudah berganti hari. Jadi mereka mengatakan bahwa Sabat Paskah ini jatuh pada hari Kamis. Artinya apa? Sore hari Rabu setelah jam 6 sore itu sudah masuk Paskah. Nah, tetapi kita bertanya sekarang, apa dasarnya mereka mengatakan Sabat Paskah itu jatuh pada hari Kamis? Kalau kita selidiki, mereka tidak punya dasar untuk mengatakan bahwa Sabat Paskah ini jatuh pada hari Kamis. Tidak ada juga kalender manapun yang bisa menghitung dengan pasti bahwa pada saat itu Sabat Paskah itu jatuh pada hari Kamis. Kita mau selidiki apa dasar mereka, apakah ada perhitungan yang akurat sesuai dengan kalender pada saat itu, sehingga dikatakan Sabat Paskah itu jatuh pada hari Kamis. Jawabannya tidak ada. Dan Sabat Paskah ini, saudara-saudara, ini bisa jatuh pada hari apa saja. Bisa jatuh hari Senin, bisa jatuh hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tidak ada kemungkinan bahwa Sabat ini juga, Sabat Paskah ini jatuh pada hari Sabtu. Bisa juga. Jadi kenapa kita bisa memastikan bahwa Sabat Paskah ini jatuh pada hari Kamis? Tanpa dasar yang kuat. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika mereka mengatakan Sabat hari yang besar itu adalah Sabat Paskah, dan itu jatuh pada hari Kamis, itu tidak ada dasarnya.
Karena Sabat Paskah itu bisa jatuh pada hari apapun. Dan tidak ada perhitungan kalender yang akurat sampai sekarang ini yang bisa memastikan pada saat itu jatuh pada hari Kamis. Tidak ada. Lalu kalau kita melihat argumentasi mereka kedua mengenai Sabat itu, mereka mengutip Markus pasal 16 ayat 1. Di situ dikatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, lihat kata-kata yang saya warnai, setelah lewat hari Sabat. Nah, mereka mengatakan, para perempuan, itu Maria Magdalena dan teman-temannya, mereka pergi membeli rempah-rempah, mengolahnya untuk meminyaki Tuhan Yesus. Dan itu dilakukan setelah Sabat. Lalu mereka mengatakan, kalau itu Sabat yang dimaksud jatuh pada hari Sabtu, maka itu berarti setelah jam 6 sore itu sudah masuk hari Minggu, hari pertama. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus itu bangkit pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Lalu mereka mengatakan, lalu untuk apa dibeli lagi rempah-rempah kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Itu tidak masuk akal, mereka mengatakan. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalau mereka beli rempah-rempah, olah lagi setelah lewat Sabat, kalau mereka bilang itu hari Sabtu, artinya sudah masuk hari Minggu, mereka mengatakan itu tidak masuk akal karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu untuk apa mereka beli rempah-rempah itu? Tidak ada gunanya. Bagaimana kita bisa menjawab hal ini? Nah, saudara-saudara, poinnya bukan para perempuan itu pergi membeli rempah-rempah untuk meminyaki Tuhan Yesus lalu berguna atau tidak berguna. Tetapi poinnya adalah para perempuan ini, mereka tidak tahu, bahkan tidak terpikirkan, bahkan secara umum murid-murid tidak percaya bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Mereka tidak terpikirkan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Jadi mereka beli rempah-rempah itu. Rempah-rempah itu memang tujuan mereka untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Dan mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Kalau mereka tahu, tentunya mereka tidak perlu beli rempah-rempah itu. Tapi poinnya mereka tidak tahu. Makanya mereka pergi beli rempah-rempah itu. Dan kita membaca firman Tuhan nanti pagi-pagi mereka pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi mereka tidak tahu, tidak terpikirkan, bahkan para murid, ya Thomas kita tahu ceritanya, tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Jadi bukan poinnya adalah berguna atau tidak berguna, kan Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi poinnya adalah mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus akan bangkit kembali. Jadi mereka beli rempah-rempah itu memang tujuan mereka untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Nah, itu jawaban kita. Lalu argumentasi mereka selanjutnya, kalau kita melihat firman Tuhan, mereka kutip di Matius pasal 27 ayat 62. Di situ dikatakan keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Nah, mereka mengatakan, lihat kata-kata yang diwarnai keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan. Para imam, kepala dan orang Farisi menghadap Pilatus. Untuk apa? Supaya mengirim penjaga kuburan. Lalu mereka mengatakan, keesokan harinya sesudah hari persiapan dimaksud adalah sesudah hari Sabat itu. Sesudah hari Sabat itu. Tapi ini sangat aneh. Kenapa? Karena di situ dikatakan sesudah hari persiapan, bukan sesudah hari Sabat. Beda. Kalau kita membaca ayat sebelumnya tadi, di Lukas pasal 23 dikatakan hari persiapan Sabat. Sabat belum mulai. Jadi beda hari persiapan, beda dengan hari Sabat itu. Tapi mereka menafsirkan ayat ini sesudah hari persiapan, maksudnya setelah Sabat,
para imam pergi menghadap Pilatus untuk meminta penjaga. Maka mereka mengatakan itu hari yang tepat, yang dimana bisa melakukan pekerjaan itu, yaitu hari Jumat. Karena hari Kamis Sabat. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus mati pada hari Rabu, lalu hari Kamis itu Sabat Paskah, tidak boleh melakukan apa-apa. Hari Jumat itulah waktu yang tepat. Inilah maksud daripada firman Tuhan, keesokan harinya, artinya setelah Sabat Paskah, ya, hari Kamis, yaitu hari Jumat, mereka menghadap Pilatus untuk meminta penjaga. Tapi ini sangat aneh, tidak benar pemahamannya. Karena hari persiapan yang dimaksud bukan hari Sabat. Hari persiapan itu hari sebelumnya, sebelum Sabat. Misalnya kalau mereka percaya hari Kamis itu adalah hari Sabat, maka hari persiapan itu adalah hari Rabu. Maka kalau dikatakan setelah hari persiapan, artinya setelah hari Rabu itu jatuh pada hari Kamis. Lalu mereka mengatakan tidak mungkin hari Sabat mereka melakukan kegiatan menghadap Pilatus. Itu kan hari kudus, hari beristirahat bagi mereka. Jadi otomatis hari Jumatlah mereka bisa menghadap Pilatus. Nah, saudara-saudara, ada satu tokoh dalam sejarah gereja namanya Matthew Henry. Dia mengatakan para imam, kepala dan orang-orang Farisi memang mereka menghadap Pilatus itu pada hari Sabat. Karena sesuai dengan firman Tuhan, setelah hari persiapan itu jatuh pada hari Sabat. Dan kenapa mereka bisa lakukan hal itu? Padahal hari Sabat harusnya adalah hari di mana mereka beribadah, memohon pengampunan Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan ini justru menambah dosa mereka. Mereka melanggar hari Sabat itu. Demi kedengkian mereka, kejahatan mereka, mereka pergi menghadap Pilatus untuk mengirim penjaga. Kita masih ingat di dalam kitab Injil, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka sering memperdebatkan ataupun mempertanyakan, mempersoalkan kepada Tuhan Yesus tentang hari Sabat, di mana Tuhan Yesus dia melakukan pertolongan kepada orang yang lumpuh pada hari Sabat. Lalu mereka mengatakan, ini hari Sabat ini, kenapa kamu melakukan pekerjaan? Padahal apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah menolong orang lain, berbuat baik. Mereka mengatakan tidak boleh. Tapi lihat, mereka melakukan kejahatan pada hari Sabat. Mereka merasa baik-baik saja. Tuhan Yesus menolong orang lain pada hari Sabat, mereka persoalkan. Tapi mereka melanggar hari Sabat demi melakukan kejahatan, kedengkian mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka merasa tidak masalah. Makanya Matthew Henry mengatakan, justru mereka menambah dosa mereka. Nah, jadi saudara-saudara, keesokan harinya yang dimaksud di sini adalah hari Sabat itu. Bukan hari setelah Sabat, tapi hari Sabat itu. Para imam dengan beraninya mereka pergi menghadap Pilatus untuk meminta penjaga kuburan agar sesuai dengan kecurigaan mereka, jangan-jangan nanti para murid mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah, jadi kita bisa bantah ya, apa yang mereka katakan ini, bahwa ini jatuh pada hari Jumat. Ini salah, karena yang dimaksud keesokan harinya, hari persiapan itu hari Sabat. Nah, sekarang kita mau melihat pandangan yang kedua yang kita percayai. Pandangan bahwa Tuhan Yesus disalibkan di hari Jumat. Nah, inilah pandangan yang sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat di gambar itu, ya, mereka pergantian hari jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi, ya, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat sore. Ya, Tuhan Yesus itu disalibkan ya, jam 9 pagi ya, pada hari Jumat, lalu dia mati sampai jam 3 sore hari Jumat. Ya, kita bisa melihat di gambar ya, jam 3 sore Tuhan Yesus ya, dia mati dan setelah itu dikuburkan. Karena nanti jam 6 sore itu pergantian hari, masuk hari Sabtu, hari Sabat. Nah, dari mana kita tahu bahwa Sabat yang dimaksud adalah jatuh pada hari Sabtu? Sehingga kita bisa katakan bahwa hari persiapan itu, di mana hari di mana Tuhan Yesus disalibkan dan mati, itu jatuh pada hari Jumat. Apa dasar kita? Nah, lihat ayat firman Tuhan
Di Matius pasal 28 ayat pertama, di situ dikatakan setelah hari Sabat lewat, ya, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Nah lihat, setelah lewat Sabat, dan dikatakan setelah lewat Sabat hari apa? Dikatakan hari pertama. Oke, nah lalu kita lihat ayat selanjutnya firman Tuhan di Markus pasal 16 ayat 1. Di situ dikatakan setelah lewat hari Sabat. Ya, diulang lagi, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan lihat, dikatakan di Markus pasal 16 ayat 2, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah lewat Sabat, dikatakan pada pagi-pagi benar pada hari pertama. Hari pertama itu hari apa bagi orang Israel? Itu hari Minggu. Ini bukan hari Jumat. Karena di sini jelas dikatakan setelah lewat Sabat, hari pertama. Kalau sesuai apa yang mereka pikirkan bahwa Tuhan Yesus itu mati pada hari Rabu dan besoknya hari Kamis adalah hari Sabat, maka harusnya setelah lewat Sabat itu hari Kamis, itu jatuh pada hari Jumat. Itu hari ke-6. Tapi di sini dikatakan setelah lewat Sabat, pada pagi-pagi benar para perempuan pergi ke kuburan Tuhan Yesus pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu, ya. Hari pertama bagi orang Israel itu hari Minggu. Itu berarti sebelum hari Minggu hari apa? Hari ke-7, hari Sabtu. Hari Sabat. Lalu kenapa dikatakan itu adalah Sabat yang besar? Harusnya kan Sabat biasa, kan? Karena itu setiap minggu mereka peringati hari Sabtu, hari Sabat. Karena memang dari indikasi firman Tuhan ini jelas sekali, itu berarti bahwa Sabat Paskah itu tahunan itu jatuh pada hari Sabtu. Jadi bertepatan seperti double Sabat, sehingga dikatakan Sabat yang besar. Karena di sini dikatakan setelah lewat Sabat itu, maka pada hari pertama itu, pada pagi-pagi benar, setelah hari Sabtu jatuh pada hari Minggu. Maka itulah kenapa kita percaya sebelum hari Minggu, hari pertama itu Sabtu, Sabat, lalu sebelum hari Sabat, hari Sabtu itu hari Jumat. Itulah hari persiapan untuk Sabat di mana Tuhan Yesus dia disalibkan dan mati di atas kayu salib. Dari kitab Injil Matius pasal 28 dan Markus pasal 16 ini tidak bisa dibantah bahwa memang hari Sabat yang dimaksud adalah jatuh pada hari Sabtu. Karena besoknya hari pertama dan sebelum hari Sabtu itu hari Jumat. Dan disitulah Tuhan Yesus dia disalibkan dan mati di atas kayu salib. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, di situ dikatakan para perempuan di Markus pasal 16 ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Itu mengindikasikan bahwa mereka belum pernah pergi ke kubur itu. Ini yang pertama. Sehingga mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk masuk ke dalam kuburan untuk melihat mayat Tuhan Yesus. Karena mereka mau merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu karena ada batu yang menutup kuburan itu. Lalu mereka bertanya, bagaimana caranya, siapa yang menggulingkan batu itu? Nah itu berarti bahwa mereka ya benar-benar tidak tahu bagaimana caranya supaya masuk ke dalam kuburan itu. Kalau mereka sudah pernah masuk, mereka harusnya tidak bertanya, mereka sudah tahu bagaimana cara sebelumnya. Tapi karena ini yang pertama kali, maka itu memberikan indikasi bagi kita setelah lewat Sabat, memang besoknya hari Minggu pagi-pagi para perempuan itu pergi ke kuburan untuk mau meminyaki kaki Tuhan Yesus.
dari firman Tuhan ini tidak bisa dibantah bahwa Tuhan Yesus dia disalibkan pada hari Jumat. Nah, kalau kita melihat hari Kamis malam, atau kalau bagi orang Israel itu sudah masuk hari Jumat karena sudah lewat jam 6 sore, tapi bagi kita itu Kamis malam, disitulah Tuhan Yesus melakukan perjamuan dengan murid-muridnya. Dan dia ditangkap pada malam hari, langsung diadili ya, satu malam, dan kita melihat pada hari Jumat pagi jam 9, disitulah Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, dan 6 jam Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib sampai jam 3 sore hari Jumat. Dia mati, lalu mayatnya diturunkan, karena sebentar lagi nanti setelah jam 6 sore itu sudah masuk ke Sabat. Itu Sabat Paskah dan Sabat hari Sabtu. Makanya dikatakan Sabat yang besar. Dan setelah nanti hari Sabtu, setelah jam 6 sore, maka itu sudah masuk pada hari Minggu, hari pertama, dan disitulah Tuhan Yesus bangkit dari antara kematian. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang menjadi kesimpulannya tentang hari persiapan Sabat itu? Jelas sekali itu hari persiapan masuk pada hari Jumat, dan Sabat yang dimaksud di situ jatuh pada hari Sabtu, karena besoknya dikatakan pada hari pertama para perempuan pergi ke kuburan untuk mau menyaki kaki Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Kita harus menolak ajaran. Sekali lagi, kita harus dengan tegas menolak ajaran yang mengatakan Tuhan Yesus dia disalibkan, dia mati pada hari Rabu, atau mereka sebut Rabu Agung. Kita harus tolak ajaran itu, karena itu tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Tadi kita sudah bantah alasan-alasan mereka. Kita harus pegang ajaran firman Tuhan itu yang mengatakan Tuhan Yesus ya, dia mati di atas kayu salib pada hari Jumat. Karena dikatakan setelah lewat Sabat itu hari pertama, hari Minggu. Artinya sebelum hari pertama itu hari ketujuh, hari Sabat, dan sebelum hari Sabat itu hari persiapan, itu hari Jumat. Disitulah Tuhan Yesus disalibkan dan dia mati di atas kayu salib. Kita jangan gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang salah di luar sana. Kita harus selidiki, dan kita sudah tahu sekarang bahwa memang Tuhan Yesus dia mati di atas kayu salib di hari Jumat, maka disitulah kita selalu datang beribadah. Nanti pada bulan ini kita akan datang memperingati Jumat Agung, dan itu adalah ajaran firman Tuhan, karena memang Tuhan Yesus dia mati pada hari Jumat sore, jam 3 sore. Nah, mungkin kita bertanya, lalu apakah orang yang percaya terhadap Tuhan Yesus mati pada hari Rabu itu hilang keselamatannya? Nah, saudara-saudara, ajaran ini tidak ada pengaruhnya terhadap keselamatan. Tidak ada hubungannya memang terhadap keselamatan. Karena kita selamat itu hanya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika firman Tuhan sudah mengatakan ini yang benar, kita harus patuh. Ya. Memang ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Kita jangan anggap enteng, tidak masalah lah. Ya sudah, saya sudah terlanjur pada Rabu. Tahu juga kita selamat kok. Saya sudah sungguh-sungguh percaya. Memang tidak ada hubungan tentang keselamatan. Tapi kalau firman Tuhan sudah beritahu ini yang benar, maka kita harus tolak yang salah itu. Kita harus patuh terhadap apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Makanya saya katakan kita harus tolak ajaran yang mengatakan Tuhan Yesus mati pada hari Rabu, karena itu tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Lalu pelajaran berikutnya, ya tentunya kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus dia menderita dan mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Maka hal itu kita harus selalu renungkan, dan kita harus mengatakan pada diri sendiri untuk selalu bersyukur dan mau lebih giat lagi hidup untuk Tuhan Yesus. Dia berikan nyawanya demi kita. Maka mari kita hidup untuk Tuhan Yesus. Kita beribadah, kita melayani dia, dan hidup takut akan dia. Itulah yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita yang telah dia tebus melalui darahnya di atas kayu salib. Akhirnya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang memberikan kami ketegasan, pengajaran yang jelas bahwa Tuhan Yesus menderita, disalibkan, dan mati pada hari Jumat. Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk sungguh-sungguh mengerti kebenaran-Mu ini, dan kami sungguh-sungguh memegang ajaran kebenaran-Mu ini seumur hidup kami. Dan biarlah kami juga selalu merenungkan dan hidup untuk takut akan Tuhan, hidup selalu bersyukur, memuliakan nama Tuhan melalui dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.